Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan peristiwa PRRI Permesta. Nama saya Muhammad Rasulullahi dari kelas 12 MIPA 6 nomor absen 22. Nama saya Aidur Rizky Ramadhani dari kelas 12 MIPA 6 nomor absen 3. Nama saya Maulina Afrika Heliana dari 12 MIPA 6 nomor absen 20. Nama saya Deswita Duagani dari 12 MIPA 6 nomor absen 14. Pemberontakan PRRI Permesta merupakan pemberontakan dalam sejarah usai pengakuan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia, tepatnya sejak 1957. PRRI adalah singkatan dari Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, sedangkan Permesta berarti Perjuangan Rakyat Semesta. PRRI ini adalah sebuah gerakan yang dilakukan pemerintah daerah untuk menentang pemerintah RI atau pusat. Menjadi sebuah peristiwa sejarah, pemberontakan PRRI Permesta adalah gerakan revolusi dari golongan oposisi terhadap pemerintah Indonesia pasca kemerdekaan. Kondisi pemerintahan yang waktu itu belum stabil dan belum meratnya kesejahteraan dalam pembangunan membuat situasi saat itu sangat sulit. Latar belakang terjadinya pemberontakan PRRI Permesta adalah adanya kesenjangan antara kesejahteraan di wilayah pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Nah, hal ini membuat para pejabat daerah merasa tidak puas dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Namun, sebenarnya latar belakang pemberontakan PRRI ini tidaklah sesederhana itu. Latar belakang terjadinya pemberontakan ini menjadi 3 bagian, yaitu berdasarkan keadaan politik, berdasarkan keadaan ekonomi, dan militer. Yang pertama, latar belakang politik. Kita mulai dari latar belakang politik. Nah, sebenarnya ada apa sih dengan keadaan politik pasca kemerdekaan sampai-sampai bisa muncul gerakan PRRI Permesta ini? Ternyata pada tahun 1950 sampai 1959 terdapat Undang-Undang Dasar Sementara atau bisa dikenal dengan UUDS. UUDS ini menentukan jalannya politik pada masa tersebut. Lantas, apa yang dimaksud menentukan jalannya politik? Jadi, UUDS mengubah sistem pemerintah di Indonesia, di mana sebelumnya Indonesia menganut merupakan sistem presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Sistem UUDS ini seolah-olah membuat seseorang presiden merangkap menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kedua, latar belakang ekonomi. Nah, sekarang masuk ke permasalahan ekonomi yang juga menjadi latar belakang dari pemberontakan PRRI Permesta ini. Jadi, yang menjadi masalah utama perekonomian pada pemberontakan PRRI Permesta adalah pembangunan yang tidak merata. Pada tahun 1950-an, Indonesia mengalami keadaan ekonomi yang bisa dibilang kurang baik. Hal tersebut dikarenakan adanya kesenjangan yang terjadi antara pembangunan di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Padahal, menurut angka ekspor Indonesia kala itu, sebesar 71% dari angka ekspor Indonesia berasal dari wilayah Sumatera. Sedangkan Pulau Jawa hanya menyumbang sekitar 17%. Angka tersebut membuat para masyarakat Sumatera merasa bahwa mereka dieksploitasi oleh pemerintah pusat. Karena kesejahteraannya tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat, meskipun daerahnya sudah menyumbang sebagian besar dari keseluruhan ekspor Indonesia. Ketiga, latar belakang militer. Setelah permasalahan politik dan ekonomi, lalu ada apa dengan permasalahan militer pada masa itu? Nah, ternyata ada pengurangan divisi pada Brigade Angkatan Darat di Sumatera. Masalah tersebut membuat sebagian besar para pejuang dan tokoh militer merasa kecewa dengan pemerintah pusat. Dalam peristiwa ini, pemberontakan PRRI dipimpin oleh Kolonel Ahmad Hussein. Namun, beliau ternyata tidak bergerak sendiri. Ada pihak-pihak yang juga ikut bergabung dan mendukung adanya PRRI. Selain ketua dewan-dewan di Sumatera, berikut adalah nama-nama tokoh dari pelopor PRRI Permesta lainnya seperti Syarifuddin Prawira Negara Asa ADT Mudo, Ahmad Hussein, Barilan, Dahlan Jambek, Maludin Simbolan, Sumitro Jojo Hadi Kusumo, Muhammad Syafei Saladin Sarumpet, Mukhtar Lintang, dan Abdul Ghani Usman. Adapun tokoh-tokoh Permesta adalah Venje Sumual, Alex Kawilarang, Job Rau, John Milan Garungan, Saleh Lahade, Andi Abdul Muiz, Lukas Jepolar, Samuel Karudeng, dan Daniel Julius Sombe. Akibat gagalnya usaha perdamaian melalui perundingan, akhirnya Presiden Soekarno melakukan operasi militer dengan dibantu dengan Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI). Adapun berikut proses operasi militer yang dijalankan pemerintah pusat guna menumpas pemberontakan ini. 1.
12 Maret 1958, Operasi Tegas, operasi militer yang dilakukan di Riau dan dipimpin oleh Kolonel Heri Nasution. Dan 2, 17 April 1958, Operasi 17 Agustus, operasi militer yang dilakukan untuk menghancurkan pemberontakan di Sumatera Barat. 3, 24 April 1958, Operasi Sabta Marga, operasi militer yang dilakukan di Sumatera Utara untuk menghancurkan pasukan PRRI yang berpusat di Tapanuli. 4, April 1959, Kodam 17 Agustus. Komando Operasi 17 Agustus diubah menjadi Komando Teritorial setingkat Komando Daerah Militer yang dinamakan Kodam 17 Agustus. 5, 29 Mei 1961, perlawanan berakhir. Akhir dari pemberontakan PRRI terjadi karena kurangnya tenaga perlawanan dan adanya keretakan yang terjadi di kalangan PRRI. Diketahui jumlah pasukan PRRI tidak seimbang dengan pasukan dari APRI, sehingga pada 29 Mei 1961, Ahmad Hussein dan pasukannya menyerahkan diri. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.